Sudah. Sudah, Bi. Sampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin ajma'in. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was-shalihin wal ulama illa amil qurra'il mukhlisin wa ummatil arba'atil mujtahidin wa a'immatil haditsin mufassirin wa sairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin karubin ar-ruhanin khususan sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu muhibbi mutaqidi ajma'in kulluhum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila jami'i masyayikhina wa ustadzina muallimina wa walidina mu'allifi hadzal kitab Syekh Abdullah Salahuddin Husain innallaha lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus siyami utawi iki iku nerangno pira-pira tata kramane poso. Yambaghi sayogja lisaimi keduwe wong kang poso. Ayyakufa apa yen to ngeker ngekang sapa as-shaim lisanahu ing lisane as-shaim wa saira jawarihi lan sekerine pira-pira anggotane as-shaim ngekang anil maharimi saking pira-pira barang haram wal athami lan pira-pira penggawe dosa tahqiqon krana nyatakake limakna siyami marang maknane poso alladzi huwa kang utawi makna shaum al imsaku iku ngekang utawa ngeker. Jaa teko fi sahihaini ing dalam hadis sahih lorone Bukhari Imam Bukhari lan Imam Muslim. Wal lafdhu utawi lafate hadis lil Bukhari iku keduwe Imam Bukhari. Teko apa an Abi Hurairah. An Abi Hurairah kaceritaake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Sapa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasul dawuh asyamu junnatun ing dawuh asyamu junnatun asyamu utahi poso junnatun iku tameng fala yarfuth mongko aja nggunem ala sapa shaim wala yajhal lan aja bodho sapa shaim wa inimruun lan lamun ngajak wa inimruun lan lamun sapa awa-awaan qatalahu iku ngajak padu sapa imruun hu ing shaim au syatamahu tau ngajak pisu-pisuan sapa shaim hu ing au syatama utawa ngajak pisu-pisuan sapa imruun hu ing shaim fal yaqul mongko becik ngucap sapa shaim inni shaimun ing lafat inni shaimun inni setuhune ingsun shaimun iku wong kang poso inni setuhune ingsun shaimun iku wong kang poso marrataini kelawan rong ambalan walladzi demi zat nafsi utawi awa ingsun biyadihi iku ana ing kekuasaane alladzi
La khulufu fami shaimi yakti utawi basine la khulufu fami shaimi yakti basine cangkeme wong kang poso. La khulufu fami shaimi yakti utawi basine cangkeme wong kang poso. Cangkem itu basa halus apa cangkem? Cangkem. Mulut bahasa Indonesia. Yakti utawi basine nek basa Krama tutuke wong kang poso. Cangkem lambe. Atyabu iku luweh wangi. Indallahi ing dalem mungguhe Allah. Mirrihil miski tinimbang saking ambune minyak misik. Al hadis nerusno sapa sira ing hadis. Wa rawalan ngriwayatake Al Bukhari sapa Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an annahu ing setuhune Abu Hurairah. Qala iku dawuh sapa sahabat Abu Hurairah. Ing dawuh qala Rasul. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge lam yadak iku ora ninggal sapa man qaula zuri ing pengucap elek wal amalalan nglakoni bihi kelawan azur falaisa mongko ora ana lillahi iku keduwe Allah hajatun apa butuh fi ayyada ing dalam oleh ninggal sapa man ayat seruka tegese ninggal sapa man ayat seruka tegese oleh ninggal sapa man ta'amahu ing panganane man wa syarabahu lan ombenane man. Saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita sampai pada bab adabus syiyam. Tata kerama atau adab-adabnya orang yang berpuasa. Khususnya puasa di bulan suci Ramadan ini. Ya. Jadi ini tentu yang paling dinilai plus adalah adab. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab sesama orang saja seperti itu. Setinggi apapun ilmu seseorang, ya, setinggi apapun derajat seseorang, setinggi apapun titel seseorang, kalau tidak ada etikanya, kalau tidak punya adab, maka nilainya hanya 0 di hadapan manusia atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting menjaga adab, ini penting. Ya, lebih-lebih adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baghili shaimim, ya, sebaiknya orang yang berpuasa, khususnya puasa di bulan suci Ramadan ini, untuk mengekang lisannya, ya. Jadi untuk menahan diri, mengekang lisannya dan seluruh anggota tubuhnya dikekang dari melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang sifatnya dosa. Ya. Dalam kalimat di sini disebutkan adalah pakai lisanahu. Karena ya kalau kita amati, kita teliti sendiri, ya, dari seluruh tubuh kita itu memang yang paling banyak atau yang paling berpotensi banyak melakukan dosa itu adalah lisan. Ya, kita tahu dalam diri kita itu ada beberapa lubang, ya, ada lubang telinga 2, ada lubang mata 2, ada lubang hidung 2, ya, ada lubang mulut 1, kemudian ada 2 lubang lagi, yaitu kubul dan dubur. Kubul itu kemaluan depan,
dubur itu kemaluan belakang. Ya, maka disebut kemaluan sebab kalau kelihatan pasti malu. Ya, itu kemaluan. Nah, di antara lubang-lubang ini ya, itu yang paling besar berpotensi melakukan dosa itu adalah mulut. Maka di situ disimbolkan Gusti Allah yang paling lebar itu ya mulut. Kita punya lubang kedua telinga, tentu lubangnya segitu, tidak lebar-lebar. Kemudian mata, selebar-lebarnya mata ya segitu. Lebarnya hidung, lubang hidung itu ya segitu. Saombo-ombone saombo-ombone bolongane irung sakmono. Mbangir ya sakmono, pesek ya sakmono. Kira-kira lubang hidung itu ombon di irung bangir ta irung pesek? Bangir. Sesama pesek dilarang gojol-gojolokan. ya itu lubang-lubang. Kemudian gubul dubur. Kalau kita amati memang yang paling lebar itu ya mulut. Disitulah banyak potensi melakukan dosa. Ya, akeh wong dikaploki wong perkara lambene, akeh wong dipenjara gara-gara lambene, akeh wong menyakiti hati seseorang gara-gara lambene. Dan di situ tiap lubang-lubang itu Allah memberi simbol. Setiap yang keluar dari lubang-lubang itu semuanya serba menjijikkan. Yang keluar dari lubang telinga apa namanya? Yang kuning-kuning gitu loh. Kayak gula batu, cukil watu. Lah jenenge cukil watu. Ya. Kuning, ya kuning-kuning ya apa ngono. Jadi ana cukil watu, ana curek. Itu menjijikkan. Ini menunjukkan bahwa lubang itu memang potensi melakukan sebuah dosa. Digawe ngrungokno apa. Kemudian yang keluar dari lubang hidung apa Bi? Upil, terus apa maneh? Umbel, apa maneh? Ya? Yes, itu ya. Itu juga menjijikkan. Ya, itu juga menjijikkan. Itu simbol bahwa memang dari lubang-lubang itu berpotensi melakukan dosa. Digawe ngendus-ngendus perkara sing gak bener. Ya. Kemudian yang keluar dari lubang mata apa? Apa? Nek esuk iki lho. Keteken. Sing sak tape-tape iku. Sing gede-gede. Turmu kawalan karipan iku. Iku metu ketrek ya. Iku nek Jawa Tengah jenenge gak ketrek, belobok. Iku menjijikkan. Sopo sing kolu? Setiap yang keluar dari lubang manusia itu gak ono sing kolu, sekalipun itu kotorannya sendiri. Ya. Nah, kemudian yang keluar dari lubang mulut apa saja? Ono ono ludah atau idu, ono riak, ono muta-muta, ono iler. Oh, ilermu ngewe turu ya. Nah, dari sekian lubang-lubang ini yang paling banyak mengeluarkan kotoran itu pasti mulut. Nah, dari telinga tadi apa? Mengukur cukil watu karo curek loro. Sing keluar dari mata ketek sama apa? Wis iku tok sing menjijikkan. Sing keluar dari hidung. Iya, umbel, upil. Wis iku. Kemudian sing dari mulut, mesti akeh mulut. Iler, idu, riak, muta-muta, terus. Ya, situ diantara. Mesti akeh iki saliya-liyane. Nah, niku mencene simbol banyak melakukan dosa. Ya. Dan seluruh yang keluar dari
lubang manusia ini semuanya serba menjijikkan dan tidak ada yang kolu, sekalipun itu kotorannya sendiri. Ayo, sapa sing kolu? Demok cukil watu, demok curekmu dhewe, karek kolu, ketekmu, apa mana kena wong. Ayo, kena umbelmu, kena upilmu. Misalnya ning meja iki ya ana wong mari nyisi umbel. Terus dagek kene, terus kedemok wong. Apa yang keluar dari mulutnya? Gak ya miso-miso hewan sak bun binatang metu kabeh. Ya kan? Beda sama kotoran dari hewan. Sampeyan mlaku-mlaku ngencai kletonge sapi. Itu yo muring-muring tapi biasa. Nah sampeyan sampe muring-muring sapa? Mosok sapi sampeyan lokno yon. Sapi gak duwe sopan ngising sak nggon-nggon gak mungkin umpamane sapi gak duwe toilet. Coba sampeyan jalan-jalan kemudian di situ sampeyan ngencai kotoran manusia. Mesti yang keluar dari mulut kita itu hujatan yang luar biasa. Itu dahsyatnya kotoran yang keluar dari manusia itu menjijikkan. Ya, makanya salah satu hadis atau kitab-kitab fikih ya, kita dilarang satu membuang kotoran di bawah pohon yang biasa berbuah. Di situ kita dilarang kencing, dilarang berak ya. Di bawah pohon yang biasa berbuah. Yang nomor 2, pohon yang biasa dipakai untuk berteduh. Ning kono ana cangkrukane gaya-gaya wong dadak sampean uyuhi sampean isingi dilarang. Karena ya memang kotoran manusia itu gak ono sing kolu. Ya, kemudian membuang kotoran atau kencing di air yang tidak mengalir. Jublang wis ketok banyune titik sampean uyuhi, apa sampean isingi. Nang ngeram yang kuning-kuning ngono. Wow. Isu-isu demok ya kok anget ya. Mesti muring-muring. Ya kan? Kemudian ada 2 lubang lagi, depan dan belakang. Itu malah menjijikkan. Pipis. Nah, yang keluar dari depan apa namanya? Pipis. Yang keluar dari belakang? Gedang goreng. Sosis. Kemudian apa? Bubur nak mencret. Iku malah lebih menjijikkan. Sampean kena uyuhe kucing karo uyuhe wong, lebih sakit mana hatimu? Wong. Sampean kena upile sapi karo upile wong, lara di atine. Wong. Kena idune sapi karo idune wong, kena lara di wong. Mesti wong kabeh. Makanya ini dijaga. Nah ini dikai simbol-simbol kabeh karo Gusti Allah bahwa memang lubang-lubang itu berpotensi banyak melakukan dosa. Nah, tentu yang paling besar dosanya adalah ya yang ketika disalahgunakan adalah ya kemaluan itu. Ya, makanya Kanjeng Nabi dawuh, man admanuli ma baina lihyati wa baina fakhidai, ya, admanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga diri di antara 2 rahang. 2 rahang berarti mana? Mulut. Wa baina fakhidaihi, dan di antara 2 selangkangan. Itu namanya apa? Kemaluan. Ya. Maka Nabi menjamin baginya surga. Wong nek iso njaga lambe dukur dan lambe ngisor, maka Nabi akan menjamin masuk surga. Terlebih di dalam bulan puasa ini kita harus benar-benar memang harus menjaga itu. Ya. Beda karo lubang-lubang yang keluar dari hewan. Ya, kletonge sapi, kletonge wedhus. Iku kena didaur ulang. Ya, digawe pupuk kandang namanya. Ya, pupuk sapi itu untuk penyubur tanaman, untuk penyubur di sawah dan di mana saja. Kemudian ono kotoran kambing.
Sampeyan ro kotorane kambing piye? Sing bunder-bunder kayak Shanghai gitu. Nah itu bunder-bunder klotok-klotok men wedhus itu. Nah itu juga berguna itu. Gone wong itu sangat jarang sekali. Yang keluar dari ayam apa? Lek. Itu kena digawe pupuk kandang. Selain dari ayam, selain kotoran yang keluar dari ayam apa? Yang keluar dari ayam apa selain telek? Ndok. Nah, seneng anu biasa jam 10 awan nyeplok ndok. Mosok beduk. Lah itu berguna. Sing keluar dari tawon apa? Madu. Ya. Ilere tawon dadi madu. Ilermu dadi perkara. Iya coba kena bantal lambune ki apa? Dadi perkara sing gak enak. Sudah. Menjaga sudah anggotanya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Saya masalah puasa ini tentu ya di dalam kitab lain diterangkan puasa itu ada beberapa tingkatan atau derajat. Ya. Ada disebut shaumul awam, puasanya orang awam. Ya. Ada shaumul khawas, puasanya orang khusus. Ada saumu khawasul khawas, khususnya orang khusus. Ya, kita ini termasuk kategori yang mana? Ya, yang saumul awam atau saumul khawas atau saumu khawasul khawas itu nanti dilihat sendiri kriterianya. Saumul awam, puasanya orang awam atau puasanya orang-orang biasa itu hanya apa? Mencegah, mengekang diri, mengekang perutnya, mengekang kemaluannya dari melakukan sesuatu yang disyahwati. Ya, ngukur gak mangan, gak ngombe, gak kumpul karo bojo. Iku jenenge posone wong awam, saumul awam. Ya. Yang nomor 2, saumul khawas. Puasanya orang khusus, yaitu saumus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Puasanya orang soleh itu gimana? Yaitu kaful jawarihi anil atham, ya, mengekang seluruh anggota tubuhnya dari mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki dari melakukan apa dosa. Nah, tentu mengekang seluruh anggotanya agar tidak melakukan dosa ini tidak akan sempurna kecuali bisa meninggalkan 5 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah ghaddul basar. Ghaddul basar itu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan an kulli ma yudhammu syar'an, dari semua perkara yang dianggap hina oleh syariat. Jadi tidak mau ya keluar-keluar melihat halal sing haram, tidak mau, baik secara langsung maupun lewat media, itu tidak mau. Itu tingkatan puasanya orang-orang soleh. Kita tidak mungkin. Atau kita itu tidak dalam tingkatan ini tentu. Wong rongono yo disawang, rong ini disawang, ning HP rong ini yo disawang. Ini jauh dari kita, jauh dari saya. Kemudian yang nomor 2 adalah apa? Hifdzul lisan anil ghibah. Menjaga mulut dari rasan-rasan gosip. Nomor 2, kadzib, dusta. Nomor 3, namimah, mengadu domba. Yang nomor 4, 1, 2, 3, 4, yaitu sumpah palsu. Ini puasanya orang-orang soleh. Jadi seluruh anggota tubuhnya dikekang, ya. Jangan sampai melakukan hal-hal sing diharamno, sing dipandang hina oleh syariat. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang bisa menghilangkan, bisa melebur pahala puasa. Jadi gini, ya, ada mubtilat, ada muhbitot. Mubtilat itu
hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Secara otomatis posone batal, yo gak oleh ganjaran, gak oleh pahala. Ya, misalkan sampean poso, dadaan di siang hari mangan ngombe, batal ndak puasanya? Batal. Kalau puasanya batal berarti ndak dapat pahala kok piala. Pahala kok piala. Lu bagus tulisan ya. Dapat pahala. Kalau muhbitot itu cukup di pahalanya. Ya, ono wong siang hari ndak makan, ndak minum, ya, ndak kumpul sama istrinya, ya. Ini secara otomatis berarti puasanya sah. Ya, puasanya sah. Nah, puasanya sah. Ya, puasanya sah. Pokoknya awan-awan poso, gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo. Itu berarti posone sah. Tapi di sisi lain, di siang hari DE itu rasan-rasan, ya, dusta, kemudian adu domba, sumpah palsu, kemudian melihat dengan syahwat. Ini tidak membatalkan puasanya, tapi menghilangkan pahala puasanya. Jadi beda antara mubtilat sama muhbitot. Kalau mubtilat itu secara otomatis dua-duanya, puasanya ya batal, kemudian pahalanya tidak dapat. Kalau muhbitot itu puasanya sah, ya, karena secara fikih dia betul, yo gak mangan, gak ngombe, di bojo gak kumpul bojone, sah puasanya. Tapi di sisi lain dia ngomong ngecemes ae, yo ngrasani wong, yo nyelatu wong, yo dusta utawa adu domba utawa sumpah palsu atau melihat dengan syahwat. Nah, ini namanya muhbitot, ya. Jadi nek posone wong soleh, somus solihin, ini semuanya dijaga. Lisannya ini tidak sampai melakukan hal-hal yang dapat melebur atau menghilangkan pahala puasa ini. Maka hal ini cara untuk menghindari seperti ini kita tahu, ya, di pondok-pondok pesantren besar itu atau para kiai, para ulama, para masyayikh itu kalau Ramadan seluruh waktunya digunakan untuk ngaji. Habis subuh ngaji sampai jam 10. Ya. Kemudian istirahat, sholat duhur, istirahat sebentar, jam 1 mulai ngaji lagi sampai menjelang asar. Setelah sholat asar ngaji lagi sampai menjelang maghrib, ya. Kemudian berbuka, setelah maghrib istirahat, sholat isya, taraweh, kemudian ngaji lagi sampai jam 10, adanya sampai jam 12 malam. Ini beliau lakukan semata-mata memang biar lisannya ini terjaga, supaya tidak melakukan hal-hal tadi, ya, gak ngerasani, juga dusta, juga adu domba, juga sumpah palsu, kemudian ndak sampai tadi melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara beliau menjaga kualitas puasanya, yaitu dengan menjaga dirinya seperti itu. Shaumus sholihin. Ya, kita tentu untuk mencapai seperti itu ya perlu proses lama. Beliau caranya seperti itu. Ya, kita tentu kalau pengen seperti itu kita ngaji ndak bisa. Ya, wiridan yo mumet ae. Ya turu ae. Ya, ketika melek itu melakukan ada potensi untuk melakukan dosa, wis turu ae. Misalnya kerja ndak, aktivitas yo ndak. Engko nek nganggur-nganggur malah gak karuan pikirane, gak karuan mulute, turu saja. Itu cara untuk agar kita tidak melakukan sebuah dosa. Sing kemudian selanjutnya nomor 3, kaful udhun anistima'i kulli makruhin, ya, mengekang telinganya dari mendengarkan sesuatu, mendengarkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kemudian yang nomor 4, ini puasanya orang soleh, ya,
Jadi nomor 4 adalah menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara yang dibenci. Kaful batin wa kaful batni anis syubuhat fi waqtil iftar. Ya, mengekang perutnya dari makan sing sifatnya masih syubhat. Syubhat itu makanan atau minuman yang belum jelas haram halalnya. Anggerai. Tidak boleh. Ya. Makanya di sini Nabi menegaskan kam min shaimin laisa lahu min siyamil ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tidak dapat pahala. Ya tadi tidak bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 5 alla yastaksiru minal halal waqtal iftar bi haitsu yamlau batnahu. Ya. Jadi orang-orang soleh itu ketika berbuka puasa itu tidak sampai memenuhi perutnya, walaupun itu dengan makanan dan minuman yang halal, sekedar bisa membatalkan puasa. Ini pun kita juga jauh dari itu. Coba kita kalau berbuka itu kayak apa? Ono melon, ono semongko, ono kolak, ono es campur, ono ote-ote, ono gorengan, kabeh ludes jadi satu. Orang-orang soleh tidak seperti itu. Hanya sekedar untuk membatalkan puasa dan badannya ini kuat nanti untuk sholat isya, taraweh dan lain sebagainya. Tidak sampai kenyang. Nah, itu. Dan ini tentu yang dilakukan adalah ya perilaku Nabi Muhammad SAW, yaitu ojo mangan sakdurunge luwe. Uwe so manganmu sakdurunge wareg. Tak baleni maneh. Igak mangan sakdurunge lesu atau luwe. Uwe so manganmu berhenti dari makan sebelum kenyang. Angel tak gampang. Angel, pemane nek cocok iwake yo imbuk. ini puasanya orang-orang soleh itu seperti itu. Walaupun itu yang dimakan halal, yang diminum halal, cemilannya halal, tetap beliau ini membatasi, tidak sampai kenyang. Nah, yang terakhir adalah saumu khawasul khawas, puasanya khususnya orang khusus. Ya, ini tingkatan yang tertinggi. Ya, coro apa? Ini tadi ada saumul awam, saumul khawas, saumu khawasul khawas. Papan atas. Puasanya para orang-orang papan atas, yaitu puasanya para nabi dan para siddiqin. Bagaimana puasanya orang khawasul khawas? Yaitu saumul qalbi anil himamid daniati wal afkarid dunyawiyati, ya, yaitu puasa hati. Hatinya itu tidak sampai memikirkan kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu rendah, dan pikirannya itu tidak terbesit sekalipun untuk memikirkan dunia. Ini malah wangel gini. Ya, jadi puasanya para nabi, puasanya para siddiqin itu pikirannya tidak pernah mikir dunia. Beda dengan kita, bisa mikir THR, menegu tuku baju endi, merek opo, di duit piro. Itu kita puasanya orang awam ya seperti itu. Puasa Nabi itu terbebas dari itu, bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Ya, ini tentu wa kaffahu amma siwallahi bil kulliyah. Jadi seluruh hatinya dikekang memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini puasanya para nabi dan para sholihin. Ya, ini tetap saya lanjut di sini, tidak saya baca lagi ya. Kemudian yang nomor 2 ya. Kata dawuhnya Nabi, asyamu junnatun. Puasa itu merupakan satu
tameng. Tameng itu apa? Mentong. Perang itu loh, perang lah, gawa tangkes gitu. Nah, ting itu namanya tameng. Maka puasa itu ya perlindungan bagi kita. Maka ketika puasa itu fala yarfus wala yajhal. Jangan berkata buruk dan jangan berbuat bodoh. Lah, ketika ada seseorang yang ngajak kita ribut, ngajak kita gelut, ngajak kita tawuran, atau ngajak pisu-pisuan atau dipisui. Ya, kemarin awal ngaji saya sampaikan ya. Umpama ya ana wong ngaplok sampean. Sampean bales ngaplok, itu dosa ndak? Ndak. Pokoke padha. Ngaploke padha, nggon-nggone ya padha, banter alone padha. Itu ndak dosa. Tapi yo angel. Yang nomor 2, dipisui wong terus balas misui, iku dosa ndak? Ndak dosa. Sing penting padha. Pisu-pisuane ya padha, banter alone ya padha, itu ndak dosa. Ini khusus di bulan suci Ramadan tidak boleh. Sekalipun itu di luar Ramadan boleh. Maka ketika ada orang yang ngajak gelut, ngajak ribut, ngajak tawuran, atau dipisui wong, atau ngajak pisu-pisuan, katakan pada dia, inni so'imun 2 kali. Maaf mas, maaf mbak, maaf yu, maaf boleh, maaf palik, maaf maaf cak, maaf dek, saya sedang puasa. Wis jaro dek ngewengkel ya wis, pokoknya saya sedang puasa. Nggak boleh. Nah ini, lah saking puasa itu adalah ibadah yang luar biasa. Pahalanya di sisi Allah. Semuanya amal ibadah itu para ulama itu tahu berapa jumlah pahalanya. Ya kita tahu ya sholat itu kalau sendiri pahalanya adalah 1. Kalau sholat itu jamaah pahalanya 27 derajat. Ya, sedekah juga seperti itu. 1 dibalas 10 dan selanjutnya. Khusus untuk puasa itu tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang puasa itu satu ibadah yang sifatnya itu sirri, rahasia. Tidak ada yang tahu kita itu puasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau amal-amal liyo, amal-amal yang lain itu menengarani itu apa? Kena ditengeri. Misalnya ya, ada orang kok bawa uang kemudian dikasih kepada orang lain. Kita tahu orang itu sedang apa? Sedekah atau zakat. Kena dititeni. Ana wong kok ngadeg kemudian ana takbire, ana Fatihah, ana rukuke, ana sujude, berarti orang ini sedang apa? Salat. Atau di Mekah orang itu sedang memutari Ka'bah, berarti dia sedang tawaf, ibadah haji, ibadah umroh. Kena dititeni. Tapi nek poso iku gak ono sing ngerti. Ya misalkan di siang Ramadan seperti ini ya, kemudian ana wong iku lambene garing terus ngidang itu. Apa pasti orang itu puasa? Ndak. Utawa awan ketok lemes, ngantuk, apa mesti wong iku poso? Ndak juga. Iso-iso pancene gering. Utawa gak duwe suwe, akhirnya lemes, nglentuk, gering ngono dale. Ndak kena dititeni. Makanya sing ngerti pahalanya cuma Gusti Allah. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku kata Allah dan saya yang akan membalas langsung pahala ibadah puasa itu. Paham ya? Jadi poso ini satu amalan ibadah yang sangat luar biasa. Sehingga orang-orang yang sakti, hewan-hewan yang sakti, kemarin saya sampaikan itu memang ahli puasa, ahli tirakat. Ya. Jadi sekalipun ini dibuat hal-hal yang buruk, itu memang ya sakti teman. Maling-maling sing sakti, maling-maling sing sakti itu ya ahli puasa, ahli tirakat.
sampai dibacok gak mempan ya. Maling berhasil ndak pernah kecekel ucul terus iku yo ahli tirakat puasa. Lah hebatnya kita puasa itu apa? Bisa mengekang diri hawa nafsu. Itu orang sakti namanya. Bukan sakti itu bukan harus gak mempan dibacok, gak mempan disuduk, gak mempan dibedil ya. Sakti adalah ketika kita mampu menahan diri, mengekang nafsu kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidaklah orang yang kuat itu orang yang ahli gelut ya, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya, menahan hawa nafsunya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan buruk, ucapan elek dan perbuatan buruk, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ayatruka ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh itu. Artinya apa? Puasanya itu tidak ada gunanya. Ya bener poso, tapi yang ngono lambene iku nyelewah tuan wong, kelakuannya elek. Maka puasa seperti itu, kamu meninggalkan makanan, meninggalkan tidak minum, itu di sisi Allah tidak ada gunanya ya, gak ono gaweane. Ini di antara adab-adab orang yang berpuasa. Maka semoga kita sekalian ya, di dalam bulan suci Ramadan ini selalu diberi kekuatan, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan puasa bulan suci Ramadan sampai nanti tanggal 1 Syawal ya, kita masuk dalam predikat kembali kepada fitrah atau Idul Fitri, kembali kepada kesucian ya. Jadi keluar dari bulan suci Ramadan kayaumin waladathu ummuhu, laksana bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, yakni apa? Bersih, suci, tanpa dosa. Tentu ya tadi ya, sebisa mungkin menjaga seluruh anggota tubuhnya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono mang, nek iso ngaji yo ngaji, wiridan gak iso wis carane piye iso mingkem, iso meneng. Turu. Oh, enak turu nah. Ya. Ini besok diteruskan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim iman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.